Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun kami sampai hari ini. Kami percaya tanpa pimpinan tuntunan kasih-Mu, kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Karena itu izinkanlah firman-Mu menjadi penuntun, pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami tidak tersesat, tapi kami ada di jalan kebenaran bersama dengan Tuhan. Berkati kami, berfirmanlah bagi kami Bapa, karena di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman-Nya bagi kita semua. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adakah kita pernah mengalami kekecewaan yang membuat kita sulit untuk move on? Saudara, sebagai bangsa ini, terlebih di dunia olahraga, bangsa ini sepertinya lagi galau, lagi kecewa, terlebih kaum muda, penggemar sepak bola di akhir-akhir ini dengan dibatalkannya Piala Dunia usia 20 di Indonesia. Banyak orang yang kecewa, ya, terlebih pecinta-pecinta bola, anak-anak muda, ya, para olahragawan. Mengapa orang kecewa? Karena untuk pertama kalinya Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20, dan itu sejarah, harusnya menjadi sejarah. Yang kedua, karena untuk pertama kalinya Indonesia itu bisa bermain di Piala Dunia setelah kemerdekaan. Walaupun dulu Indonesia pernah main, tapi masih Republik Indonesia Serikat, itu pernah.
Tapi itu sudah lama, sehingga momentum Piala Dunia diadakan di Indonesia untuk usia 20 menjadi suatu momentum kebangkitan olahraga Indonesia, sehingga menjadi tumpuan harapan bagi semua orang. Karena akhirnya sebuah momen dunia, olahraga dunia bisa diselenggarakan di Indonesia. Tetapi tiba-tiba FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia dalam Piala U20 karena ada beberapa hal, ya, penolakan dari beberapa ormas, dari partai politik, ya biasa. Tetapi yang menjadi sesuatu yang cukup membuat banyak orang kecewa adalah ketika penolakan dari Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan alasan mereka masing-masing. Sehingga hal itu juga mungkin adalah laporan intelijen, sehingga akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan ketuan rumahan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia usia 20. Hal ini membuat orang kecewa. Banyak yang menghujat kedua pejabat negara, ya, baik di kolom komentar Instagram, Twitter dari kedua tokoh ini dibanjiri dengan banyak kata-kata makian, bulian, dan itu bagian dari kekecewaan. Orang menumpahkan segala isi hati dan kekecewaan mereka karena penyelenggara Piala Dunia ini dibatalkan. Kekecewaan ini membuat orang sampai sulit move on. Masih sampai sekarang banyak pecinta olahraga yang sulit move on, kecewa, jengkel, dan marah. Saudara, hal itu juga dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, tersalib di Bukit Golgota. Banyak murid-murid yang kecewa. Banyak yang akhirnya memilih untuk pergi dalam kekecewaan mereka. Petrus bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus. Namun kematian Tuhan tidak selamanya, karena setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Ketika para perempuan itu pergi ke kuburan untuk meminyaki jenazah Yesus, ternyata Kristus tidak ada, dan malaikat mengatakan bahwa Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Karena itu disuruh untuk pergi menyampaikan bahwa Tuhan akan pergi mendahului mereka di Galilea. Kemudian para perempuan itu pergi menyampaikan kepada murid-murid. Tetapi apakah mereka sudah terobati kekecewaan mereka? Ternyata bacaan kita hari ini memperlihatkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu masih berdiam diri, berkelompok di dalam rumah dengan pintu yang terkunci. Mereka masih hidup di dalam kekecewaan. Mereka masih hidup di luar pengharapan. Mereka masih hidup dalam keputusasaan. Mereka belum bisa move on dari kekecewaan mereka. Karena bagi mereka, yang mereka puja, yang mereka idolakan akan menjadi raja di atas segala raja, ternyata mati. Kabar kebangkitan Tuhan Yesus tidaklah membuat mereka menjadi sukacita, tetapi mereka masih digaluti oleh berbagai macam problem untuk sulit move on. Karena itu Tuhan Yesus dalam bacaan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Hari ini tema kita, apa sih tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri? Mari kita belajar dari perikop ini.
Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang pertama, karena Tuhan ingin memberikan mereka sukacita, membuat mereka sukacita dan memiliki damai sejahtera. Ayat 19 dan 20, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena ketika mereka melihat Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus datang kepada murid-murid, menunjukkan, menampakkan diri kepada murid-murid dan lengkap. Hanya kurang satu, yaitu Thomas. Kenapa? Kita lihat dari bacaan ini, mereka berkumpul di dalam rumah dengan pintu yang terkunci. Dikatakan bahwa karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara, kenapa mereka bisa tutup pintu mereka? Yang pertama tadi kecewa, yang sudah saya sampaikan. Kecewa karena mereka punya pengharapan yang besar bahwa dia akan menjadi Tuhan, dia akan menjadi raja, dia akan menjadi pemimpin. Tapi toh dia mati. Walaupun berita kebangkitannya sudah disampaikan, tapi mereka belum bisa percaya karena cuma yang melihat Maria, Petrus dan beberapa orang saja. Sebagian besar mereka belum melihat. Mereka belum dibangunkan kembali harapan mereka. Mereka kecewa. Yang berikut, mereka malu. Karena apa? Pasti kalau mereka keluar jalan, orang pasti bilang, wah ini murid-muridnya Yesus, katanya Yesus itu raja, dia juru selamat, dia hebat. Buktinya mati di kayu salib. Mana Tuhanmu, mana gurumu? Itu yang membuat mereka, yang pertama kecewa, membuat mereka menyembunyikan diri. Yang berikut, malu, karena itu mereka malu keluar, orang akan menghina, akan mengejek iman mereka, sehingga membuat mereka bersembunyi. Yang terakhir, mereka takut kepada siapa? Takut kepada orang-orang Yahudi, takut kepada prajurit-prajurit Romawi yang sedang mencari mereka. Kenapa sedang mencari mereka? Karena Yesus itu bangkit, sehingga orang yang menghukum Yesus ini supaya Yesus mati, mereka merasa menang. Tetapi ada berita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, membuat orang-orang ini kalang kabut. Wah, berarti dia benar-benar Tuhan dong, kita kalah, kita akan diserbu orang. Karena itu mereka menyebarkan berita hoak atau berita omong kosong, berita tidak benar bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Karena itu prajurit semua sedang mencari alasan untuk menyelesaikan, menghabisi murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu apa? Mereka takut, mereka sembunyi. Tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Tuhan Yesus datang di antara mereka dan Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah berita sukacita, shalom, damai sejahtera, berkat dari Allah menyertai kamu. Saudara, apa yang terjadi? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan Yesus. Berita ini penting. Kenapa Tuhan Yesus datang? Karena ingin memberikan mereka sukacita, ingin memberikan mereka damai sejahtera. Karena apa? Mereka sedang hidup dalam ketidakpastian, suasana batin yang tidak benar, suasana batin yang lagi kalut. Karena apa? Kekecewaan, sakit hati, marah, malu. Karena itu Tuhan datang memberikan sukacita kepada mereka untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi memiliki pengharapan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, membuat mereka yang berduka cita memiliki pengharapan dan sukacita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu tujuan pertama Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Memang sebagai sebuah komunitas merasa kehilangan, wajar, sehingga membuat mereka harus bersembunyi. Karena itu Yesus tahu apa
apa yang menjadi kondisi kehidupan mereka. Karena itu Yesus perlu datang menampakkan diri supaya murid-murid memiliki pengharapan kembali, memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita bahwa iman mereka benar, kepercayaan mereka benar, mereka memilih jalan yang benar, yaitu ikut Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu kita tidak perlu malu dengan iman kita. Kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita pengikut Kristus. Kita orang Kristen. Banyak orang yang malu, banyak orang yang tidak berani mengungkapkan identitasnya karena merasa minoritas di negeri ini, sehingga tidak berani menunjukkan kesaksian hidupnya tentang anak-anak Kristus. Saya mengalami ketika bekerja di dunia pariwisata yang sering kita urus, lebih banyak orang yang berkeyakinan lain. Menunjukkan identitas kekristenan kadang-kadang bagian dari membunuh diri, karena akhirnya orang merasa bahwa tidak cocok, tidak nyambung begitu. Tetapi tidak perlu untuk malu. Saya berani mengatakan bahwa saya Kristen. Terima kasih sudah mempercayakan saya. Memang dulu tidak berkata dengan vulgar gitu, banyak pelanggaran, tapi lama-lama orang sudah mulai lebih memilih orang lain daripada, apalagi kalau Facebook kita lebih banyak bercerita tentang iman, dan itu orang sudah mulai memilah-milah untuk mempercayakan banyak proyek kepada kita. Tapi it's okay, tidak perlu malu, karena Tuhan datang memberikan sukacita dan pengharapan. Yang berikut, kenapa Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang kedua, untuk memberikan kuasa dan pengutusan. Kita perhatikan di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, ayat ini kita lihat bahwa setelah mereka dari ketakutan mereka diubah menjadi sukacita, keputusasaan mereka diubah jadi memiliki pengharapan. Cukup sampai di situ. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kekuatan saja kepada mereka, kemudian bersukacitalah dan hiduplah dengan hidupmu. Cukup sampai di situ? Tidak. Tetapi tujuan Tuhan Yesus yang lain menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, yakni untuk mengutus mereka memberitakan Injil keselamatan, Injil damai sejahtera, Injil tentang pengampunan dosa. Dari ayat di atas ada hal yang menarik dari kata Yesus, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kata-kata ini menarik. Karena apa? Kata-kata pengutusan ini diparalelkan dengan kata-kata pengutusan Allah kepada Tuhan Yesus. Perkataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tuhan Yesus dan Allah diteruskan atau diteruskan kepada kita. Bapa mengutus Yesus, sekarang Yesus mengutus kita. Pengutusan yang sama diberikan kepada kita, sama seperti Allah mengutus Kristus, demikian sekarang Kristus mengutus kita. Oleh karena itu, jika Tuhan Yesus taat dalam pengutusan Bapa kepadanya, taat, patuh dan setia kepada pengutusannya, maka hal ini penting untuk kita teladani, bahwa kita diutus langsung oleh Kristus untuk menjalankan tugas pelayanan. Ini murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus, sama utusan itu sama dengan ketika utusan dari Allah kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mau bilang bahwa saya akan pergi, Bapa sudah mengutus saya, dan saya sudah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya di dunia ini. Sebentar lagi saya akan pergi ke rumah Bapa. Nah, tugas untuk memberitakan Injil ini diberikan kepada murid-muridnya. Bapa akan pergi, tapi pendelegasian tugas
ini diberikan kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi Tuhan Yesus dan kata lain, saya akan pergi dan kalian yang akan melanjutkan tugas pelayanan ini. Diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, kemudian diberikan mandat, diberikan misi kepada murid-muridnya. Mandat untuk apa? Misi untuk apa? Misi Allah yang diberikan kepada murid-muridnya, dan sekarang diberikan mandat untuk pergi. Hal ini sejalan dengan Matius 28 ayat 29. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, jadi tujuan kedua Tuhan Yesus datang ke dunia, datang untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya, untuk mengutus mereka untuk menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus, sekarang didelegasikan kepada murid-muridnya. Mereka diberikan mandat untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setelah Tuhan Yesus bangkit, tugas itu juga diberikan kepada kita, murid-murid zaman sekarang. Tidak cukup menjadi pengikut Kristus yang diam dengan sukacita di gereja dan melayani. Tidak hanya menjadi murid Tuhan Yesus yang menikmati berkat setiap hari, tidak cukup. Tapi Tuhan bilang begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Kita pun yang mengaku murid Kristus, mestinya kita juga menerima pengutusan yang sama untuk pergi memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus disalibkan, mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit, menunjukkan bahwa surga itu nyata, dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada-Nya. Maukah kita memberi diri kita untuk siap diutus untuk pekerjaan Tuhan? Karena itu mari siap, patuh sama seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir hidup di kayu salib. Kita pun harus siap sampai akhir hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Yaitu untuk memberikan kuasa dan Roh Kudus. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, jelas dari ayat tersebut bahwa misi memberitakan kerajaan Allah tidak mudah, karena tentunya mereka akan menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan Tuhan Yesus sangat paham akan hal itu, bahwa murid-muridnya akan pergi memberitakan Injil, tetapi tantangan tidak mudah, kesulitan akan menghadapi mereka, masalah akan ada di setiap perjalanan kehidupan mereka dalam pelayanan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Tuhan Yesus menghembusi Roh Kudus kepada mereka. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus akan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Roh Kudus akan menyertai mereka, memberikan kuasa kepada mereka untuk menjalankan tugas panggilan dan pelayanan. Tuhan Yesus menghembusi napas, menghembusi murid-muridnya dan memberikan Roh Kudus dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan rohani mereka dan kemampuan mereka dalam pelayanan datangnya dari Tuhan Yesus. Kuasa diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Keberanian diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan tidak hanya mengutus, tetapi Tuhan juga memberikan apa? Kuasa, otoritas. Bicara tentang otoritas dari Tuhan. Bapa mengutus aku mengutus kamu. Itu adalah otoritas dari Tuhan. Jadi tidak hanya pergi saja, karena Tuhan tahu ada banyak masalah. Karena Tuhan memberikan mereka apa? Kuasa, otoritas. Karena itu murid-murid tidak perlu takut untuk pergi, karena kuasa sudah diberikan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Pergi dan memberitakan Injil.
Jadi Tuhan tidak hanya mengutus, tapi kuasa pun diberikan. Karena itu saudara-saudara, setelah itu apa yang terjadi? Murid-murid pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka pergi dengan kuasa yang full. Ada otoritas penuh dari Tuhan. Agar mereka pergi dan menyampaikan firman Tuhan. Dan membawa berita kesukaan kepada semua orang. Saudara, bila roh itu ada bersama kita, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap tugas dan tanggung jawab. Karena itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus di abad ini, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Ada pengutusan. Ingat bahwa tugas yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita jalankan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian Tuhan memberikan kuasa. Tidak usah takut menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Tapi sampaikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Dan ingat, Roh Kudus menyertai kita. Ada otoritas dari Tuhan yang menyertai kita dalam menjalankan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, itu 3 tujuan dari mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa murid-murid tidak mampu jalan sendiri. Karena itu yang pertama, dia datang menampakkan diri untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan Yesus datang menampakkan diri untuk mengutus, mendelegasikan tugas pelayanan kepada mereka. Yang ketiga, Tuhan datang untuk memberikan otoritas, memberikan Roh Kudus, menyertai perjalanan dan kehidupan orang-orang percaya. Sama dengan para murid. Maka hari ini juga Tuhan memberikan kita sukacita yang sama, supaya kita tetap hidup dan menjalankan tugas kita. Kita tahu tanggung jawab kita, tidak hanya makan, minum, dan tidur, tapi ada pelayanan yang harus kita kerjakan. Dan ketahui bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Otoritas dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memberkati kita.